Hai Universe, welcome di podcast Vegans, perkumpulan para Gen Z. Di sini kita akan bahas segala hal viral, tetap pakai otak meski kadang ngelantur juga, ya gak sih? Yes, podcast tempat kita ngobrolin semua hal yang dekat banget sama kehidupan kita, dari yang receh sampai yang bisa bikin overthinking. Dan yang pasti semua kita bahas dengan gaya khas anak zaman sekarang, santai, belak-belakan tapi tetap berbobot. Kenalin dulu dong, gue Aisyah, si tukang overthinking yang tiap hari gak bisa lepas dari TikTok. Dan gue Wilda, si queen of scroll yang pernah lihat belajar online tapi malah ke distract buat liatin konten skincare. Parah sih. Nah, buat kalian yang baru dengerin, jangan lupa follow akun ini karena kita bakal bawain topik-topik ya yang mungkin kalian juga lagi alami sekarang. Kita bakal bahas topik yang agak nyelekit tapi penting banget sih, soal kecanduan HP sampai efeknya bisa bikin kita nganggur. Oke, jujur deh ya, lo pernah gak sih buka HP cuma niat ngecek WhatsApp, tau-tau udah scroll TikTok 2 jam. Rasanya tuh kayak waktu tuh lenyap gitu aja, padahal awalnya cuma niat bentar. Tapi algoritma ini licik gak sih? Dia tahu banget apa yang kita suka dan bikin kita stay. Relate banget. Dan itu kayak udah jadi rutinitas ya. Bangun tidur cek HP, sebelum tidur scroll sosmed. Kita tuh kayaknya udah gak bisa lepas dari layar. Kadang HP tuh kayak kehidupan di tangan kita. Ya, tapi masalahnya bukan cuma soal waktunya aja yang kebuang, tapi juga efek jangka panjangnya. Kayak kita jadi susah fokus, gampang terdistract, bahkan nunda-nunda kerjaan penting. Kadang kita bilang sebentar doang kok, tapi itu udah cukup buat ngacauin jadwal seharian. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan kita doang. Menurut data, banyak Gen Z yang semakin bergantung pada gadget. Dan sayangnya ini juga ngaruh ke produktivitas mereka. Bahkan ada istilah baru, digital fatigue, capek tapi nggak sadar karena kebanyakan screen time. Betul, dan ngomongin soal produktivitas, kita masuk ke sisi gelapnya nih. Ais, lo tau nggak sih, menurut data dari BPS per Agustus 2024, ada sekitar 9,89 juta Gen Z di Indonesia yang nganggur. Itu 22,5% dari total Gen Z loh. Itu bukan angka kecil, bahkan termasuk tinggi banget di Asia Tenggara. Gila, itu berarti kayak 1 dari 5 Gen Z nggak punya kerjaan. Oh my god, dan ironisnya ini kelompok usia yang seharusnya lagi produktifnya, masa-masa dimana kita harusnya belajar, kerja, atau bikin karya. Bener, bahkan tingkat pengangguran terbuka di usia 15-24 tahun tuh yang paling tinggi, yaitu 15,34%. Dan ada lagi data dari Kompas, katanya sekitar 22,25% Gen Z masuk kategori NEET atau Not in Employment, Education, or Training. Ini tuh artinya banyak yang stuck, gak kerja, gak kuliah, gak juga belajar hal baru. Rugi banget sih. Artinya mereka nggak kerja, nggak sekolah, dan nggak ikut pelatihan apapun dong. Ini tuh udah warning banget buat kita guys. Dan faktor penyebabnya bukan cuma satu, bisa karena akses pendidikan, tekanan ekonomi, bahkan mental health. Dan menurut beberapa riset juga, salah satu penyebabnya adalah karena banyak Gen Z yang ekspektasinya terlalu tinggi soal kerja. Harus sesuai passion lah, harus fleksibel lah, harus bisa WFA juga. Padahal kadang dunia kerja tuh nggak segampang itu guys. Belum punya pengalaman, akhirnya susah masuk ke industri yang ada masalah insecure sendiri bandingin sama yang udah sukses di umur 22 tahun. Nah, karena banyak yang pengangguran, akhirnya muncullah tren-tren cuan instan tuh Ais. Contohnya kayak live TikTok mandi lumpur atau joget-joget pakai kostum aneh sambil nyebut-nyebut donasi. Lo nggak salah dengar. Ada yang literally tuh duduk di kubangan lumpur, diam aja, terus nyanyi, kadang lawak, dan views-nya ribuan. Buset, bahkan sampai puluhan ribu loh. Bener, mereka tuh kayak gabut banget gak sih? Kayak mereka dapat duit sih iya, tapi pertanyaannya worth it gak? Apa kita harus sampai segitunya buat viral? Well, menurut gue sih bentuk desperate atau kreatif, tergantung dari sisi mana kita lihat ya. Tapi kalau udah sampai ngelakuin hal-hal ekstrim, kita perlu tanya ulang, emang nggak ada cara lain lebih sehat dan sustainable? Menurut lo gimana? Bener banget, tapi ya kita juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka sih. Karena kadang keadaan ekonomi kayak tekanan sosial dan kebutuhan hidup bikin orang tuh jadi nekat. Jadi live TikTok tuh jadi solusi instan buat bertahan hidup. Bahkan ada orang yang jadiin live TikTok tuh buat jadi mata pencaharian utama.
Tapi kan di sisi lain banyak juga nih Gen Z yang cari jalan positif. Misalnya lo tau nggak, jadi freelance nih, konten kreator, edukatif, jualan online, atau bikin startup kecil-kecilan. Mereka tuh kadang kreatif tahu dan ngerti banget cara mainin algoritma. Dan itu tuh keren banget. Kayak Gen Z tuh adaptif, tech savvy, dan cepat belajar asal diarahkan dengan benar. Kita tuh bisa banget kok bertumbuh bareng teknologi, bukan tenggelam di dalam teknologi itu. Tapi Will, sebenarnya nih HP tuh nggak ada salah juga. Masalahnya tuh kita yang nggak bisa kontrol. HP itu bisa banget tahu jadi alat buat tumbuh berkembang, asal makanya benar sih. Yes, banyak banget Gen Z yang sukses berkat HP. Ada yang mulai dari edit video iseng-iseng, sekarang jadi content creator full time. Mungkin contohnya kayak jago main game gitu ya. Iya. Ternyata bisa jadi atlet e-sport, atau yang suka ngomong bisa jadi podcaster. Nah, jadi ini tuh tergantung cara kita buat manfaatin alatnya. Bukan harus jauhin HP atau terima aja jadi budak digital. Tapi gimana kita bisa bijak pakai HP dan tetap produktif. HP tuh alat, bukan penguasa hidup kita. Yes, kayak misalnya set daily screen time, cari komunitas positif di sosial media, ikutan webinar kayak atau kursus online yang relevan sama passion kita. Ada banyak banget tahu sumber belajar gratis dan berbayar yang bisa bantu upgrade diri. Nah, betul tuh. Dan kita tuh bisa mulai dari hal-hal kecil. Nggak harus langsung jadi CEO atau viral. Bisa dari buka jasa desain, jasa admin medsos, atau nulis konten blog. Pelan-pelan aja asal jalan. Daripada scroll gak jelas, mending scroll sambil belajar kan? Iya sih, intinya jangan cuma hidup buat scroll dan viral sih. Kita punya potensi lebih dari itu. Kita bisa banget jadi generasi yang mandiri, kreatif, dan punya arah hidup loh. Masalahnya ya, banyak juga yang malah makin overthinking deh gara-gara HP. Lihat orang sukses, kita malah ngerasa hidup kita stuck. Padahal jalan tiap orang tuh kan beda-beda. Ya sih, gue dulu sempet tahu di fase itu bangun tidur nih langsung buka HP, lihat story orang lain. Terus gue langsung mood drop kayak, ih kok dia udah kerja ya, padahal gue masih rebahan gitu. Padahal ya, yang kita lihat tuh kayak cuma pameran hidup mereka doang. Behind the skin-nya nggak ada yang tahu. Bisa aja mereka juga struggling. Tapi kita keburu insecure duluan. Makanya sih penting banget punya momen buat disconnect. Bukan berarti jadi anti sosmed, tapi lebih ke kasih ruang buat diri sendiri, bernafas tanpa layar mungkin. Betul tuh, kayak coba jalan sore tanpa bawa HP atau ngobrol sama teman beneran, bukan cuma via WhatsApp. Itu tuh healing banget sih, yang underrated. Nah, ngomongin healing tanpa layar tuh kadang susah ya. Kayak apalagi buat kita yang udah kebiasain ngeluarin HP tiap saat. Tapi percaya deh, detox digital itu worth it banget. Iya, kita tuh bisa mulai dari men-challenge diri sendiri buat gak main HP. Jadi satu hari itu full banget kita tuh gak main HP. Gue yakin sih kalau kita coba pasti bakalan susah, tapi pasti setelah itu kepala jadi ringan, tidur pun jadi lebih nyenyak. Kayak otak gue tuh akhirnya bisa beristirahat, nggak overload sama info-info random kayak drama artis Korea, gosip seleb TikTok, sampai teori konspirasi alien di IG Reels mungkin. Dan ya setelah detox tuh pasti rasanya kita tuh jadi lebih niat ngelakuin hal-hal produktif, bikin konten sendiri gitu, atau belajar hal baru, atau bahkan ngobrol lebih dalam sama keluarga. Oke Will, jadi kesimpulannya HP tuh bisa jadi berkat, tapi juga bisa jadi bencana tahu, tergantung siapa yang pegang. Gen Z tuh hebat, punya banyak potensi, tapi yuk bareng-bareng belajar buat gak dikontrol sama layar, karena hidup tuh jauh lebih luas dari sekadar feed dan like. Betul tuh, jadi semangat ya buat kalian yang lagi cari jati diri, yang lagi bangun karir, atau bahkan yang lagi berjuang lepas dari scrolling toxic. Kalian gak sendiri kok. Sebelum kita beneran pamit, ada satu kalimat kece nih buat temen-temen kalian mikir. Gadget itu canggih, tapi hidup kamu lebih canggih kalau kamu tahu kapan harus taruh HP dan mulai gerak. Ingat, viral itu cepat, tapi bertumbuh itu pelan, konsisten, dan jauh lebih berarti. Jadi thanks banget ya yang udah dengerin episode kali ini bareng kita, bareng gue Wilda Dan gue Ais.
Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Pigens Perkumpulan para Gen Z. Jangan lupa subscribe, like, and share. Stay chill, stay real, dan stay off your phone. Kadang-kadang aja ya. Bye.